Panjenengan ini kalau ditanya mazhabnya apa bisa menjawab? Apa mas kira-kira? Siapa yang berani menjawab saya mazhab Syafi'i? Tahukah panjenengan mana yang mazhab Syafi'i? Jangan lalu pengamal amalia agama ini lalu dijadikan tenger iki NU atau Muhammadiyah, jangan. NU bener, Muhammadiyah bener, NU bagus, Muhammadiyah bagus, yang lain-lain juga bagus. Itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa mencampur mazhab itu malah bagus. Coba dari tidak boleh, dari boleh satu qadhiyah, satu kasus malah bagus karena orang ini berarti mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin sebagian juga sudah pernah tapi ditanyakan lagi gitu ya. Ustadz sering menjelaskan tentang mazhab 4. Ini boleh, itu tidak boleh. Kami jadi bingung. Sebenarnya mazhab kami ini apa? Apa boleh mencampur mazhab? Kok ya wis ya. Tapi baiklah, tetap saya hargai semua pertanyaan karena ini adalah untuk memudahkan panjenengan semuanya dalam melaksanakan ajaran agama. Baik, panjenengan ini kalau ditanya mazhabnya apa bisa menjawab? Apa mas kira-kira? Siapa yang berani menjawab saya mazhab Syafi'i? Tahukah panjenengan mana yang mazhab Syafi'i? Atau mazhab Hanafi? Jadi sesungguhnya lah orang yang fanatik mazhab itu memberati diri sendiri. Karena ya sungguh mazhab itu sangat luas. Dan itu adalah ijtihad para ulama terdahulu yang soleh dan sahih. Dan saya sudah ada sekitar 50 tahun, sejak tahun 83 saya mengajar perbandingan mazhab. 83 atau saya bilang 83, terus saya berapa tahun itu? Iya, pinten? 41 tahun. Jadi itu pun tidak tuntas ya, belum tuntas semua mazhab enggak. Tapi saya hanya ingin menegaskan pada panjenengan bahwa Islam itu mudah. Jujur memang waktu saya menulis disertasi dulu, saya mendapatkan tugas dari seorang profesor, dipaksa harus membahas masalah campur mazhab, namanya talfiq, mencampur mazhab. Dan itu pembahasan yang terberat yang saya rasakan ketika menulis disertasi. Sebab semua pesantren yang saya datangi menjawab tidak boleh. Tetapi saya tanya mengapa tidak bisa menjawab. Mengapanya itu ya pokoknya gak oleh gitu. Ya tidak boleh, itu tidak baik. Jadi saya yakin panjenengan yang berinteraksi dengan kalangan pesantren mesti akan jawabannya mesti tidak boleh nyampur mazhab itu. Oke, kita hargai, kita hormati orangnya. Tetapi saya dalam disertasi karya tertinggi, karya ilmiah tertinggi itu saya mencari jawaban yang pasti tentang mencampur mazhab ini. Agar ya tentu saya agar lulus ya waktu itu, karena tuntutan salah seorang profesor memang saya harus bahas itu, dan memang belum ada yang bahas dalam disertasi loh ya. Kalau dalam mungkin dalam ceramah atau tulisan mungkin, tapi kalau dalam disertasi belum ada yang membahas. Dan nyatanya umat Islam ini juga tidak ada yang konsisten, konsekuen dengan mazhab tertentu, itu tidak ada.
bahkan gak eruh. Ndak tahu ditekoki mazhabe apa gak tahu. Tapi kekeh pendapat menyatakan bahwa tidak boleh mencampur mazhab. Talfik itu tidak boleh. Ya terus piye? Tidak boleh, tapi apa alasannya juga tidak dikemukakan. Akhirnya saya mencari, ketemu satu Syekh Zakaria Al-Ansari dan Syekh Al-Qaffal mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh mencampur mazhab, itu tidak baik. Alasannya tidak baik, jangan mencampur mazhab, tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena ikut sesuatu atau ikut orang itu jangan mencela-mencele, mencela terus mencele, jangan. Apa mencela-mencele itu bahasa Indonesianya masuk mencela-mencele apa? Hah? Labil, ya labil, pokoknya jangan mencela-mencele. Kayaknya bahasa yang pas ya itu, jangan. Kau nak diterusnya bahasa Jawa enak nih, monyah manyeh. Egle itu Jawa kabeh. Pokoknya tidak konsisten. Ya ikut orang ya itu diikuti. Tapi ternyata bukan tidak boleh, tapi tidak baik. Kalau tidak baik itu bukan hukum fikih, tapi tasawuf itu. Nah hukum fikih itu boleh tidak. Intinya jangan itu ternyata jangan karena tidak baik. Bagus, oke. Itu pendapat dan bukan Imam Syafi'i sendiri, tapi pengikut Imam Syafi'i dalam rangka mengamankan ya umat supaya tidak mencela-mencela tadi, supaya tidak apa? Ya tidak labil. Yes. Terus saya lacak lagi, ternyata dalam mazhab Maliki ada Syekh Al-Qarafi namanya. Syekh Al-Qarafi ini berpendapat mirip Syekh Al-Qaffal dan Syekh Al-Ansari, menyatakan bahwa mencampur mazhab itu tidak boleh kalau dalam satu qadhiyah. Wudu banyak mazhab jangan, sholat banyak mazhab jangan. Ya kalau wudu mazhab Syafi'i ya Syafi'i aja biar tidak bingung. Tapi ternyata alasannya bukan tidak boleh atau tidak boleh, tapi tidak baik. Kemudian saya lacak lebih lanjut, ada Syekh Ibnu Hammam atau Ibnu Hammam atau Kamaluddin bin Hammam, itu mazhab Hanafi, menyatakan bahwa mencampur mazhab itu malah bagus. Coba dari tidak boleh, dari boleh satu qadhiyah, satu kasus malah bagus, karena orang ini berarti mau belajar, mau membaca, mau melihat banyak kemungkinan. Dan beliau malah punya dalil. Apa dalilnya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang susah. Kira-kira konsisten dengan satu mazhab dan ikut kemungkinan banyak mazhab, enak mana sih? Ya enak ikut banyak mazhab toh bener semua, orang baik semua. Dan dulu sebelum ada mazhab ini juga orang juga ada ikut mazhab kan. Wong mazhab itu lahirnya kemudian kok. Paling tua Imam Hanafi itu lahirnya tahun 81 Hijriah. Wafatnya tahun 150 Hijriah. Artinya sudah kemudian. Jadi sahabat itu tidak ada yang bermazhab. Ya pokoknya Islam kita hargai, kita hormati tentu orang yang bermazhab, tapi dalam prakteknya susah kita kalau mau konsisten bermazhab. Lah kudu roh iki mazhab opo ngono. Sementara kita kan tidak tahu ki salat iki mazhab opo, ya mazhab
para a'immatul madzhab kemudian semuanya ternyata merujuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mazhab yang tidak bersumber, yang tidak merujuk Quran hadis, itu tidak ada. Hanya pemahamannya berbeda, itu aja. Tapi Ibnu Humam ini, wah, dalilnya malah banyak. Membawakan hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Coba, itu hadis sahih. Permudahlah dan jangan persusah, jangan persulit. Gembirakan, jangan kau buat mereka lari. Kan malah bagus tuh. Jadi asal ngerti, bukan ngerti ini mazhab apa enggak, asal ngerti bahwa ini boleh atau begini bagus itu. Kemudian saya tambah asal mantep. Nah, mantep itu penting. Kunut bagus, ada dalilnya. Tidak kunut bagus, ada dalilnya. Sing gak bagus tuh sing gak sholat subuh atau sing kerinan subuh. Tapi bahwa penjenengan kunut bagus itu ya kudu bagus dan mantep. Ojo gini, aku jane mantepku iku gak kunut, tapi ya wis tak kunut. Jangan. Atau aku jane mantepnya kunut, tapi lagi ngomong gak nek sing kunut ya wis gak. Jangan ya wis. Ya memang mantep karena tahu dalilnya, tahu alasannya, atau setidaknya tahu bahwa ini boleh, ini tidak boleh, bahwa ini baik, ini tidak baik. Kalau benar disuruh mengetahui dalil kan susah ya. Dalilnya apa enggak repot. Tapi yang jelas kunut bagus, tidak kunut bagus sholat subuh itu. Sing gak bagus itu sing kerinan iku mau. Jadi gitu nggih, dalam semua aspek keagamaan seperti itu. Saya mengajak, maka saya buat tema apa, Islam itu mudah itu ya dalam rangka ini. Orang tidak setuju boleh aja, boleh. Tidak setuju, saya hargai pendapatnya, saya hormati orangnya, tapi saya akan tetap membawakan ini. Sejak 2002 saya berceramah tentang begini-gini, tentang bagaimana umat Islam itu jembar dadane, adem sirai, murah tersenyum, enak beragama, rukun sesama muslim. Jangan lalu pengamal amalia agama ini lalu dijadikan tenger iki NU atau Muhammadiyah. Jangan. NU bener, Muhammadiyah bener. NU bagus, Muhammadiyah bagus, yang lain-lain juga bagus. Karena semuanya bersumber dari Nabi SAW melalui sekian generasi memang. Ya umpama waktunya panjang saya jelaskan satu aja modelnya itu, tapi tidak usah lah ya timbang dawa-dawa, tapi intinya gitu ya. Kalau saya menerangkan mazhab itu supaya penjenengan luas wawasannya, penjenengan mantep sing di monggo aja gitu ya. Apalagi kalau di sini ya nggak usah susah, mantepnya melok guru nih kan gitu kan, guru ini sopo ya penjenengan. Intinya gitu, enak kok jadi penjenengan itu enak. Jadi aku sih rada angel itu kan, tanggung jawabnya di saya kalau ini. Ya jane kadang-kadang mikir saya juga, lapo mbiyen ceramah itu. Tapi lah nek enak sing ceramah terus piye to? Mosok terus kabeh dadi pendengar lah sing ditungokne sapa kan gitu ya. Ya sudahlah. Moga-moga kalau ada yang salah Allah SWT mengampuni. Amin.